Apa itu aplikasi Polres Presisi? Bagaimana sih cara untuk membuat SKCK online dengan aplikasi Polres Presisi? Simak video berikut teman-teman untuk mengetahui cara membuat SKCK dari aplikasi Polres Presisi. Pembuatan SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, melalui aplikasi Polres Presisi adalah proses pemohonan dan penerbitan SKCK yang dilakukan secara digital melalui sistem berbasis aplikasi yang disediakan oleh Kepolisian Polres. Aplikasi Polres Presisi merupakan platform pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian secara cepat, transparan, dan efisien, termasuk layanan pembuatan SKCK. Melalui aplikasi ini, pemohon dapat melakukan pengisian data diri, mengunggah dokumen persyaratan, memilih waktu dan tempat pengambilan SKCK, serta memantau status pemohonan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor kepolisian di awal proses. Prosedur ini mempercepat layanan, mengurangi antrean, dan mendukung tata kelola pelayanan publik yang modern serta bebas dari pungutan liar. Pembuatan SKCK melalui aplikasi Polres Presisi mencerminkan komitmen Polri dalam menerapkan prinsip presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan dalam pelayanan masyarakat. Sejalan dengan tuntutan era digital dan kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses layanan publik. B. Efektivitas penerapan aplikasi Polres Presisi dalam pembuatan SKCK online. Penerapan aplikasi Polres Presisi dalam proses pembuatan SKCK online menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam konteks pelayanan publik. Efektivitas ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu kecepatan layanan, kemudahan akses, efisiensi sumber daya, serta transparansi dan akuntabilitas proses. Dari segi kecepatan layanan, penggunaan aplikasi ini memangkas waktu proses yang sebelumnya memerlukan kunjungan langsung ke kantor polisian dan antrean yang cukup panjang. Dengan sistem online, masyarakat dapat mengajukan permohonan SKCK kapan saja dan dari mana saja, tanpa harus datang ke kantor kecuali saat pengambilan dokumen fisik. Hal ini menjadikan pelayanan lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal kemudahan akses, aplikasi Polres Presisi mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang cukup sederhana, sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk permohonan dari kelompok usia muda hingga dewasa. Dari sisi efisiensi, penggunaan aplikasi ini mengurangi beban kerja administratif di kantor kepolisian, karena sebagian besar proses input data dan unggah dokumen dilakukan oleh permohonan sendiri. Petugas hanya memproses dan memverifikasi data yang masuk. Hal ini berdampak langsung pada efisiensi tenaga kerja dan waktu pelayanan. Dalam hal kemudahan akses, aplikasi Polres Presisi mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang cukup sederhana, sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk permohonan dari kelompok usia muda hingga dewasa. Dari sisi efisiensi, penggunaan aplikasi ini mengurangi beban kerja administratif di kantor kepolisian, karena sebagian besar proses input data dan unggah dokumen dilakukan oleh permohonan sendiri. Petugas hanya memproses dan memverifikasi data yang masuk. Hal ini berdampak langsung pada efisiensi tenaga kerja dan waktu pelayanan. C. Tantangan dalam implementasi aplikasi Polres Presisi untuk pembuatan SKCK online. Meskipun penerapan aplikasi Polres Presisi dalam pembuatan SKCK secara online membawa banyak manfaat dalam hal efisiensi dan kemudahan, namun implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dan diatasi secara strategis. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek teknis, sumber daya manusia, infrastruktur, serta sosial kultural masyarakat. Seperti contoh berikut. 1.
keterbatasan infrastruktur teknologi. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya akses terhadap jaringan internet yang stabil, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Aplikasi ini bergantung pada koneksi internet yang baik agar dapat diakses dan dijalankan dengan optimal. Ketika jaringan tidak stabil, proses pendaftaran, pengunggahan dokumen, atau pengecekan status SKCK bisa terhambat. 2. Tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang penggunaan aplikasi digital. Bagi sebagian pemohon, terutama yang berasal dari kelompok usia lanjut atau masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang terbatas, penggunaan aplikasi bisa menjadi hal yang sangat membingungkan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan input data atau pengunggahan dokumen yang tidak sesuai. 3. Kesiapan sumber daya manusia di internal kepolisian. Implementasi aplikasi digital memerlukan kesiapan SDM di lingkungan kepolisian, baik dari segi kemampuan teknis maupun sikap terhadap perubahan sistem. Masih ada petugas yang belum sepenuhnya terbiasa dengan sistem digital atau belum mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga proses verifikasi data bisa melambat atau kurang optimal. 4. Kurangnya sosialisasi dan edukasi. Banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan aplikasi ini atau tidak memahami manfaat serta cara penggunaannya. Minim sosialisasi dari pihak kepolisian membuat sebagian masyarakat tetap memilih cara konvensional dalam mengurus SKCK yang berisiko menimbulkan antrean panjang dan keterlambatan pelayanan. 5. Kekhawatiran terhadap keamanan data. Dalam sistem digital, perlindungan terhadap data pribadi sangat penting. Beberapa pemohon merasa ragu untuk mengunggah dokumen penting secara online karena takut disalahgunakan. Hal ini menunjukkan perlunya jaminan keamanan data dan transparansi dalam pengolahan informasi pribadi oleh pihak kepolisian. Struktur sistem informasi manajemen. Penerapan aplikasi Polres Presisi dalam proses pembuatan SKCK merupakan wujud transformasi digital pelayanan publik yang didukung oleh sistem informasi manajemen terstruktur. Struktur ini mencakup berbagai komponen utama yang saling berhubungan untuk memastikan proses berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pertama, dari sisi input, sistem menerima data dari permohonan berupa informasi pribadi seperti nama, NIK, tempat, dan tanggal lahir, serta dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, pas foto, dan keterangan tujuan pembuatan SKCK. Seluruh data ini dimasukkan secara mandiri oleh pemohon melalui antarmuka aplikasi berbasis web atau mobile. Selanjutnya, data yang telah masuk akan diproses dalam tahap pemrosesan. Dalam proses ini, sistem melakukan verifikasi otomatis terhadap data dan dokumen yang diunggah, serta menyelaraskannya dengan database kepolisian guna memastikan tidak adanya catatan kriminal. Setelah itu, permohonan yang lolos verifikasi akan diteruskan ke petugas Polres untuk diproses lebih lanjut dan disetujui. Hasil dari proses ini menghasilkan output berupa status permohonan diterima, ditolak, atau dalam proses, nomor registrasi, serta jadwal dan lokasi pengambilan SKCK fisik. Dalam beberapa kasus, sistem juga menyediakan opsi pengambilan SKCK melalui layanan antar jika tersedia. Seluruh data pemohon dan proses permohonan disimpan dalam penyimpanan data yang aman dan terstruktur
data disimpan dalam server digital berbasis cloud yang memungkinkan akses cepat dan audit data bila diperlukan. Ini mendukung prinsip akuntabilitas dan integritas data yang tinggi. Untuk menjamin kualitas layanan, sistem dilengkapi dengan fitur pengendalian. Ini mencakup sistem autentikasi pengguna, audit trial aktivitas, serta prosedur verifikasi berlapis yang mencegah terjadinya penyalahgunaan data atau pemalsuan dokumen. Selain itu, sistem juga menyediakan umpan balik bagi masyarakat. Pemohon dapat memberikan penilaian terhadap layanan, melaporkan kendala yang dihadapi, serta menyampaikan saran untuk perbaikan. Umpan balik ini menjadi dasar evaluasi kinerja aplikasi oleh pihak kepolisian. Seluruh proses ini didukung oleh teknologi berupa aplikasi digital yang dapat diakses melalui perangkat berbasis Android, iOS, maupun desktop, dengan dukungan server, jaringan internet, dan sistem keamanan informasi yang memadai. Dengan struktur informasi manajemen yang terintegrasi ini, proses pembuatan SKCK melalui aplikasi Polres Presisi menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan terpercaya, sekaligus mencerminkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang modern dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Langkah-langkah pembuatan SKCK melalui aplikasi Polres Presisi. Yang pertama yaitu unduh aplikasi Polres Presisi. Cari di Google Play Store Polres Presisi, lalu unduh dan install aplikasinya. Yang kedua, registrasi atau login. Buat akun baru, isi data diri yang lengkap, atau login jika sudah punya akun. Yang ketiga, pilih layanan SKCK. Pada beranda, pilih menu layanan SKCK, klik pendaftaran SKCK. Yang keempat, isi formulir pengajuan SKCK. Masukkan data diri lengkap seperti nama, NIK, tempat atau tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Unggah dokumen persyaratannya. Yang kelima, unggah dokumen yang diperlukan dengan format JPG atau PDF, seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, akta kelahiran, pas foto latar belakang merah, sidik jari jika diminta, dan keperluan SKCK. Yang keenam, pilih lokasi Polres. Pilih Polres tempat kamu ingin mengambil SKCK. Misalnya seperti Polres Karanganyar atau Polres Surakarta dan lain-lain. Yang ketujuh, pilih jadwal dan waktu pengambilan. Tentukan tanggal kedatangan. Yang kedelapan, cetak bukti pendaftaran. Setelah sukses, sistem akan memberikan bukti pendaftaran atau barcode nomor registrasi. Yang terakhir yaitu datang ke Polres sesuai jadwal. Bawa dokumen asli dan bukti pendaftaran, lalu ambil SKCK yang sudah dicetak.
Di sini kami mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta ingin mengadakan wawancara di Polsek Colomadu ini dengan memberikan 8 pertanyaan. Oke. Sebelum ke pertanyaan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Khairul Jana dengan NPM 224.006 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dan ini rekan saya. Saya Febriana, NPM 224.012. Saya Talita Lutfiah Dasar Sabila, NPM 2240.005. Baik Bu, di sini langsung saja di pertanyaannya. Yang pertama, apakah penerbitan atau permohonan SKCK di Polsek Colomadu saat ini sudah dapat diakses secara online melalui website atau aplikasi tertentu, Bu? Iya, sebelum saya menjawab, saya di sini sebagai BENMA SKCK di Polsek Colomadu. Saya akan bantu menjawab ya untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi, apakah penerbitan atau permohonan SKCK di Polsek Colomadu saat ini sudah dapat diakses secara online? Itu sudah dengan melalui aplikasi Presisi. Nanti masyarakat bisa langsung download situ, daftar online di situ. Selanjut untuk pertanyaan kedua, apakah masyarakat Colomadu bisa mendaftar SKCK secara daring tanpa harus datang langsung ke Polsek, Bu? Kalau untuk mendaftar secara online dimanapun bisa, tapi untuk penerbitannya harus datang ke Polsek setempat. Baik, Bu. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, bagaimana proses alur pengurusan SKCK di Polsek Colomadu, baik secara online maupun offline, Bu? Untuk alur pengurusan SKCK, pemohon bisa daftar online ataupun langsung datang ke Polsek. Untuk nanti online, diupload dengan persyaratannya diupload semuanya. Terus yang datang langsung ke Polsek dengan membawa persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, akte, ijazah, foto berwarna, background merah 3x4 3 lembar. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang bisa dihadapi dalam penerapan layanan SKCK, Bu, berbasis digital? Untuk sementara ini kendala belum ada. Mungkin di pelosok mungkin sinyal mungkin ya, tapi kalau di sini alhamdulillah belum ada kendala. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sudah tersedia layanan konsultasi atau pengaduan secara online terkait SKCK, misalnya melalui WhatsApp, email, dan chatbot? Kalau untuk pelayanan WA kita belum ya, tapi kalau untuk medsos, Polsek Colomadu ada medsos. Nanti biasanya apa itu ya, pemohon tanya-tanya di medsos itu. Nanti kita jawab sama adminnya. Kayak di Instagram gitu. IG ada, FB ada. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan layanan SKCK berbasis web atau aplikasi ini? Itu sangat membantu karena kan tidak pendaftar bisa di mana-mana kan, tinggal cetakannya di sini. Masyarakat sangat terbantu dengan aplikasi itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah masyarakat bisa mengunggah dokumen persyaratan SKCK secara daring tanpa harus membawa berkas fisik ke Polsek? Kalau online memang diupload di daring ya, tapi untuk pencetakan bukti fisik, persyaratan fisik harus tetap ada ya, Bu? Ada. Untuk pertanyaan terakhir, Bu, adakah kendala teknis yang sering terjadi dalam proses pendaftaran SKCK secara online seperti error sistem atau keterlambatan respon? Untuk sementara mungkin kalau pemohon kendalanya mungkin sinyal atau gimana ya, tapi untuk kalau udah bisa daftar nggak ada kendala sampai saat ini. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya dan atas kesempatannya dan atas keluangannya waktunya Ibu direpotkan oleh kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, semoga ini bisa membantu kalian dalam studi, sukses ke depannya. Terima kasih, Bu.
Podcast.